Carlo Ancelotti sudah menghabiskan namanya sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola. Berbagai klub raksasa sudah dibawanya meraih puncak kejayaan. Sosoknya juga dipuja karena bisa memoles pemain mentah menjadi mega bintang. Setelah meraih semua trofi bergengsi di level klub, kini Don Carleto mengincar sebuah piala terakbar di dunia. Piala Dunia 2026 itulah misi suci yang akan dibawa Ancelotti bersama skuad Samba. Bagaimanakah full proses Carlo Ancelotti dari pelatih miskin taktik menjadi juru selamat timnas Brazil? Berguru dari mentor terbaik. Ilmu hebat yang dimiliki Carlo Ancelotti sudah terbentuk sejak dirinya masih berkarir menjadi pemain. Don Carlo saat itu beruntung karena dilatih oleh sosok hebat. Sebut saja ada Nils Lidholm sebagai orang pertama yang melihat bakat dari Ancelotti. Pelatih asal Swedia ini nggak ragu merekrut Carleto ke AS Roma saat masih berusia 20 tahun. Tak hanya itu, Lidholm berhasil membangkitkan potensi Ancelotti sebagai gelandang bertahan. Padahal Ancelotti saat itu dinilai lebih agresif saat berposisi sebagai playmaker. Hebatnya, perubahan ini membuat sang gelandang jadi gacor di posisi barunya. Skuad Giallorossi sampai meraih era kesuksesan dengan raihan 1 Serie A dan 1 gelar Coppa Italia. Menurut Ancelotti, Lidholm gak hanya mengajarkannya ilmu sepak bola saja. Sang pelatih disebut sebagai sosok yang sering memberikan nasihat dan memiliki pembawaan yang sejuk. Saya belajar mencairkan suasana dari orang yang sudah saya anggap ayah saya sendiri. Dia merupakan orang yang memindahkan posisi saya, tempat saya lebih nyaman, ujar Ancelotti. Di lain sisi, ide-ide cerdas Ancelotti juga terbentuk setelah bertemu dengan Arrigo Sacchi. Sang legendaris disebut berhasil membuka pikiran banyak pemain yang dia latih. Bukan kebetulan banyak orang yang bekerja di bawah asuhan Sacchi sekarang menjadi pelatih. Pikiran mereka terbuka dan mereka jadi sangat cinta dengan sepak bola, puji Ancelotti. Berkah besar sendiri didapatkan oleh Ancelotti di awal karir dunia kepelatihan. Dirinya ditunjuk sebagai salah satu staf kepelatihan Sacchi di timnas Italia selama 3 tahun. Pada akhirnya, pelatih kelahiran Reggiolo ini mulai mengepakkan sayap secara mandiri dengan melatih AC Reggiana. Hebatnya, skuad Aigranata berhasil dibuat promosi ke Serie A di musim 1995-1996. Mimpi Allenatore muda yang dipatahkan Nyonya tua. Perjalanan Carlo Ancelotti sebagai pelatih muda mulai memasuki masa-masa gemilang di tahun 1999. Dirinya saat itu berhasil ditunjuk sebagai pelatih Juventus. Sayangnya, kiprah mantan pemain Parma ini nggak berjalan dengan mulus. Di musim perdana, Ancelotti hanya berhasil mempersembahkan gelar Piala Intertoto. Di Serie A, Don Carleto harus rela melihat Juventus finish sebagai runner-up di bawah Lazio. Kegagalan ini terasa semakin getir karena si Nyonya tua hanya terpaut 1 angka dari skuad elang. Ancelotti frustasi berat hingga merasa dicurangi saat laga pamungkas melawan Perugia. Dirinya menunjuk wasit Pierluigi Collina sebagai dalang utama dari kekalahan tipis 1-0 yang diderita Juventus. Permainan tetap dilanjutkan meski ada genangan air yang besar. Pertandingan ini semua sudah diatur, ujarnya. Nasib sial yang diterima sang Allenatore kembali berlanjut di musim kedua. Juventus kembali gagal meraih trofi Scudetto setelah hanya terpaut 2 poin dari AS Roma. Gak hanya itu, si Nyonya tua juga gagal total di Piala UEFA dengan menempati juru kunci grup E. Hasil buruk ini membuat Ancelotti diberhentikan secara tidak hormat oleh klub. Dirinya disebut sebagai salah satu pelatih terburuk di dalam sejarah Juventus. Sikap buruk klub membuat mantan pemain AC Milan ini marah bukan main. Pasalnya, pasukan hitam putih sempat memberikan harapan besar kepada Ancelotti. Dirinya mendapatkan perpanjangan 2 tahun kontrak karena dianggap menjanjikan di musim perdana. Pengkhianatan Juventus ini membuat Ancelotti sakit hati hingga punya dendam kesumat. Dirinya bersumpah tak akan pernah sudi untuk kembali melatih si Nyonya tua. Orang-orang tahu masa laluku dan aku tidak ingin melawan masa laluku. Semua yang berlalu biar saja untuk diingat, tutur Don Carleto.
menjadi legenda bersama AC Milan. Sikap buruk yang diterima oleh Carlo Ancelotti justru menjadi pukulan telak bagi Juventus. Setelah dicampakkan si nyonya tua, Don Carleto membalas semua bersama AC Milan. Di musim perdana pada 2001-2002, Don Carlo langsung berhasil menjanjikan kejayaan. Rossoneri saat itu sempat tertatih saat masih dibesut oleh Fatih Terim di awal musim. Namun, performa tim lambat laun membaik dan berhasil lolos ke Liga Champions berkat tangan dingin Ancelotti. Kebangkitan tim langsung disambut dengan sumringah oleh Adriano Galliani. Wakil Presiden Rossoneri saat itu kalau perjudian menunjuk Ancelotti merupakan keputusan tepat. Saat berpikir keras sebelum mengambil keputusan tersebut, saat ini kami menikmati hasilnya. Keyakinan besar gak pernah sedikit pun luntur untuk mendukungnya dari belakang, ujar Galliani. Kepercayaan yang didapuk manajemen berhasil dibayar dengan prestasi besar. Ancelotti membawa 1 Scudetto dan 2 trofi Liga Champions ke San Siro. Selain itu, permainan Rossoneri di bawah Don Carlo sangat dikenal oleh publik sepak bola. Dirinya memiliki ciri khas formasi pohon cemara yang akhirnya menjadi legendaris. Gak hanya itu, beberapa pemain bintang juga lahir dari tangan dinginnya. Sebut saja ada Ricardo Kakà, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo hingga Clarence Seedorf. Kepemimpinan Ancelotti sangat membekas bagi para pemain yang pernah dilatihnya. Salah satunya ada Andrea Pirlo yang menyebut Don Carlo sebagai sosok ayah di sepak bola. Ancelotti seperti seorang ayah bagiku. Dia membuatkan memahami sepak bola terbaik dan lebih mendalam. Saya bisa bebas dan bermain sesuka hati dengan ide-ide gilanya, ujar Pirlo. Kesuksesan Fana bersama para raksasa. Setelah menjadi legenda di AC Milan, pamor Carlo Ancelotti menjadi rebutan klub-klub Eropa. Dirinya melalang buana di Eropa setelah berhasil meraih kejayaan. Chelsea, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain hingga Real Madrid pernah dilatih olehnya. Hebatnya, sang pelatih tetap superior dengan memberikan gelar di masing-masing klub tersebut. Sebut saja ada gelar Liga Domestik yang dihadiahkan ke Bayern Munchen dan Chelsea. Kemudian Don Carleto berhasil memutus puasa gelar Liga Champions Real Madrid di musim 2013-2014. Sayangnya, raihan tersebut masih belum cukup untuk membuat klub menghargai kerja kerasnya. Don Carleto selalu diberhentikan secara tidak hormat oleh manajemen. Contohnya, saat dirinya gagal mempersembahkan gelar di musim kedua saat menukangi Chelsea. Pelatih kelahiran Reggiolo ini dianggap membuat The Blues mengalami penurunan performa. Kemudian, mantan pelatih Parma ini juga sempat dibuang oleh Real Madrid pada tahun 2015. Don Carleto saat itu dianggap membuat klub mengalami periode buruk. Padahal, Los Blancos di tahun tersebut masih menunjukkan performa hebat dengan raihan 2 gelar. Namun, kerja keras pelatih asal Italia ini dinilai belum cukup untuk membuat Florentino Perez terkesan. Kami sudah menganalisis semuanya. Kami yakin tim membutuhkan dorongan baru. Kewajiban kami adalah menyediakannya. Di Real Madrid, tuntutannya begitu tinggi, tutur Perez. Kemudian, Ancelotti juga mengalami nasib tragis saat dipecat oleh Die Bavarian. Pasalnya, pemecatan ini dianggap kurang adil karena Bayern Munchen sedang dalam performa yang gemilang. Namun, keputusan ini harus diambil setelah manajemen kurang cocok dengan staf kepelatihan Don Carlo. Tidak ada masalah dengan Don Carlo, semuanya baik-baik saja dengan dirinya. Tetapi setiap hari ada pertengkaran antara fisioterapis, dokter, dan staf Ancelotti. Kami tidak bisa bekerja seperti itu, kata Uli Hoeneß selaku presiden klub. Hilangnya sentuhan magis Don Carleto. Usai dibuang sana-sini, nasib Carlo Ancelotti semakin tak tentu arah. Pelatih kelahiran Reggiolo ini bahkan harus terdampar ke Napoli yang saat itu jauh dari status langganan juara. Namun, Ancelotti justru berhasil membuat skuad Partenope berjaya.
Dirinya berhasil membawa Napoli finish sebagai runner-up Serie A dan diantar ke babak 16 besar Liga Champions. Namun, tepat setelah meraih kepastian tersebut, Napoli malah memutus kontrak Ancelotti. Aurelio De Laurentiis selaku presiden klub ingin menyerahkan kursi kepelatihan kepada Gennaro Gattuso. Alhasil, sikap buruk Napoli langsung dikecam mentor Ancelotti, yakni Arrigo Sacchi. Saat bergabung ke Napoli, Ancelotti untuk pertama kalinya mengambil keputusan tanpa nasihat saya. Itu bagus, karena saya mungkin akan menyarankannya untuk jangan gabung ke sana. Seakan belum cukup, nasib Ancelotti juga semakin merana setelah pindah ke Everton. Awalnya, Don Carleto memang berhasil Everton tampil gemilang di Liga Inggris. The Toffees berhasil diselamatkan dari jurang degradasi di musim debutnya. Sementara di musim 2020-2021, Everton sempat tampil beringas hingga menembus papan atas hingga pertengahan musim. Don Carleto kemudian memutuskan pindah ke Real Madrid setelah kampanye sukses tersebut. Namun, kepindahan ini diwarnai konflik yang berujung tuntutan pengadilan dari Ancelotti pada 2023. Sang entrenador meminta pembayaran klausul bonusnya sebesar 2 juta pound sterling. Kontrak tersebut gak kunjung dibayarkan Everton yang saat itu diguncang masalah finansial. Promo terbatas 2 kaos semi katun sudah ada kantong serbaguna cuma 60.000. Cek linknya di bawah ini. Paradoks kejayaan dan taktik di Bernabeu. Begitu tiba di tanah Spanyol, Carlo Ancelotti langsung menancapkan tonggak kesuksesan untuk Real Madrid di periode kedua. Dirinya memborong trofi La Liga serta Liga Champions di musim pertama. Prestasi tersebut terus melanjut di musim-musim berikutnya sampai memecahkan rekor. Don Carlo tercatat sebagai pelatih dengan gelar terbanyak dalam sejarah Los Blancos. Tercatat dirinya telah mengumpulkan 15 trofi yang mengungguli Miguel Munoz di tahun 60 sampai 1974. Di antaranya termasuk 3 gelar UCL, 2 La Liga, dan 2 Piala Dunia antar klub. Meski begitu, prestasi mengagumkan Ancelotti justru dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Sang entrenador dinilai terlalu mengandalkan individu pemain sampai dijuluki pelatih miskin taktik. Sebut saja Antonio Cassano yang menyebut taktik Don Carleto sudah ketinggalan zaman. Bahkan, ex-penggawa El Real ini menyebut Ancelotti nggak mampu memaksimalkan bakat pemain. Real Madrid benar-benar bermain buruk. Ancelotti hanya membuat pemain merasa nyaman, tapi sejujurnya saya tidak ingat satupun pemain yang berkembang di bawah asuhannya. Keraguan serupa juga dilontarkan legenda Real Madrid lainnya, yakni Guti Hernandez. Pria 48 tahun ini mengkritisi Ancelotti yang terlalu mengandalkan Kylian Mbappe di musim terakhirnya. Saya khawatir karena permainan Real Madrid terlalu terfokus pada Mbappe. Jika seluruh tim tidak bermain bagus, maka sulit baginya untuk mengangkat performa sendirian. Menariknya, kepergian Ancelotti justru mendapatkan salam perpisahan dari Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini sedih sekaligus senang karena saingannya terberatnya di Eropa berkurang. Saya sangat senang Ancelotti tidak berada di Real Madrid lagi karena dia selalu mengalahkan saya, ucap Guardiola. Satu-satunya harapan Samba raih bintang ke-6. Masa bakti Carlo Ancelotti di Real Madrid akhirnya berakhir pada musim panas 2025. Pria berpaspor Italia ini memilih timnas Brazil sebagai destinasi karir berikutnya. CBF selaku Federasi Negeri Samba melakukan perjudian besar untuk merekrut Ancelotti. Pasalnya, mereka perlu memutus tradisi pelatih asal Brazil yang sudah mengakar bertahun-tahun. Ancelotti sendiri resmi didapuk sebagai pelatih asing pertama yang menangani Seleção. Meski cukup kontroversial, penunjukan ini justru didukung oleh beberapa legenda Samba. Salah satunya Rivaldo yang begitu yakin dengan proyek dan rekam jejak Don Carleto. Kualitas Ancelotti tidak perlu diragukan lagi. Dia pelatih hebat yang bisa mendatangkan hasil. Saya harap dia bisa menjadi pelatih asing pertama yang membawa gelar Piala Dunia untuk kami.
Tanpa berlama-lama, Ancelotti langsung menjalankan proyeknya bersama timnas Brazil. Dirinya mengubah wajah skuad Seleção menjadi sarang talenta muda berbakat. Sebut saja Estevão Willian, André Santos, Caio Jorge, dan Luis Henrique. Ancelotti juga memanggil pemain senior yang kurang terkenal seperti Vitinho dan Alexandro Ribeiro. Sebaliknya, pelatih 66 tahun ini malah menepikan sejumlah nama bintang. Di antaranya termasuk 4 penggawa Real Madrid, yakni Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, serta Eder Militão. Hal serupa juga berlaku untuk Neymar Junior yang dinilai kurang maksimal di level klub. Ancelotti mengaku keputusan ini sebagai langkah awal untuk merevolusi timnas Brazil. Ide saya adalah bertemu dengan pemain baru yang belum saya kenal secara pribadi. Saya ingin mengenal pemain-pemain lain yang dapat membantu tim nasional meraih prestasi yang baik, ujar Ancelotti. Sentuhan ajaib Carlo Ancelotti seketika membuahkan hasil manis untuk timnas Brazil. Skuad Seleção langsung bangkit dengan raihan 3 kemenangan dari 3 laga awal di bawah Ancelotti. Berkat hasil tersebut, timnas Samba dipastikan menyegel 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya, nasib pasukan kuning sempat luntang-lantung di babak kualifikasi zona CONMEBOL. Mereka bahkan sempat terancam gagal lolos karena kalah saing dari Paraguay, Kolombia, dan Uruguay. Namun magis Ancelotti berhasil mengangkat marwah Brazil usai membereskan masalah internal. Skuad Seleção yang semula mandek tanpa regenerasi kini kembali diwarnai bakat muda. Salah satu yang paling menonjol tentu Estevão Willian yang selalu dipanggil di masa jabatan Ancelotti. Penggawa Chelsea ini bahkan berhasil mencetak gol debutnya saat ditangani sang pelatih. Meski begitu, Don Carleto dinilai masih harus berkutat dengan pekerjaan rumah di masa depan. Dirinya perlu membenahi mental pemain Brazil yang masih inkonsisten. Apalagi beberapa generasi terakhir Seleção terkenal cepat puas setelah lolos ke Piala Dunia. Selain itu, Brazil dinilai cuma modal keberuntungan untuk bisa lolos pada edisi kali ini. Pasalnya, skuad Seleção dimudahkan regulasi FIFA yang menambah kuota peserta menjadi 48 negara. Hal ini juga membuat CONMEBOL menambah perwakilannya dari 4 tim menjadi 6 negara. Apalagi Brazil lolos dengan perolehan poin terburuk dalam sejarah tampil di kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, Ancelotti dikabarkan sudah punya rencana membereskan mental anak asuhnya yang susah diatur. Pemain Brazil memiliki teknik tinggi dan mereka mampu menanganinya dengan sikap tenang serta rendah hati. Saya telah melatih 34 pemain Brazil selama berkarir dan saya rasa tidak pernah ada masalah. Dapatkan sepatu running dari Lido bahannya premium dengan model kekinian cuma 80 ribuan. Cek link yang di bawah ini. Dengan rekam jejaknya yang bergemilang trofi, akankah Carlo Ancelotti mampu mempersembahkan gelar Piala Dunia untuk timnas Brazil?